Besar lebarnya, besar, besar, oh besar, lebar 10 ya. Dari karangan ini tujuan kemana sudah bisa diulang. Nanti biar Seperti itu. HP-nya sudah kita racing. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya dalam press release di hari ini, selanjutnya adalah penyampaian oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safruddin SIK MH. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Selanjutnya pejabat undangan dan rekan-rekan media yang kami hormati, selanjutnya ada penyampaian oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Nyanyang Haris Pratamura SE MSI. Kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Pawiji SMN. Yang saya hormati Kapolda Provinsi Kepulauan Riau, Dirjen Polisi Asep Safruddin SIK MH. Yang saya hormati Kejati Provinsi Kepulauan Riau Bapak Teguh Subroto SHMH. Yang saya hormati Kabinda Provinsi Kepri Brigjen TNI Bonar Panjaitan SMSI. Yang saya hormati dan Lantamal 4 Batam Laksamana Pertama TNI Berkat Wijanarko SEMT Ospla. Yang saya hormati Kepala BNN Provinsi Kepulauan Riau Brigjen Polisi Hani Hidayat SIK MH. Yang saya hormati Kakanwil Dirjen Bea Cukai Khusus Kepri. Yang saya hormati yang mewakili Wakil Wali Kota dan atau Wakil Wali Kota yang hadir, dan Prokopinda Batam yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Terima kasih, ya, sangat luar biasa ini. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Kita bisa melaksanakan kegiatan press release terkait dengan penggagalan peredaran gelap narkotika jenis sabu sebesar 1,9 ton oleh personil tim FIQR Lana Tanjung Balai Karimun. Ini merupakan yang sangat sangat besar sekali dalam kegagalan ini. Izinkan kami menyampaikan daripada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh aparat yang terlibat dalam pengungkapan kasus narkoba jenis sabu sebesar 1,9 ton yang berhasil digagalkan oleh FIQR Lana Tanjung Balai Karimun. Keberhasilan ini merupakan bukti nyata sinergi antara TNI, Polri, dan BNN dan Bea Cukai dalam pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Indonesia yang ada di Kepulauan Riau ini. Khususnya di Karimun, ini upaya yang telah menyelamatkan ribuan bahkan jutaan generasi muda dari ancaman bahaya narkotika ini. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen juga untuk terus mendukung dan memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam pemberantasan narkoba. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan pengaruh buruk narkotika melalui edukasi dan partisipasi yang aktif. Sekali lagi, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras
dalam pengungkapan kasus ini. Semoga langkah yang kita bersama membawa perubahan positif bagi masa depan daerah, bangsa, dan negara di Republik Indonesia ini. Saya yakin dan percaya dalam kerjasama kita semua ini dalam pemberantasan narkoba, maka Indonesia secara umumnya dan Provinsi Kepulauan Riau secara khususnya akan memiliki SDM yang mempunyai potensi dan kualitas keluar daripada atau tidak ada narkoba di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai informasi kita juga bahwa ada 57 kelurahan yang tersebar. Ini adalah daerah yang bersinar, daerah yang sampai saat ini adalah daerah yang bersinar ini adalah bersih dari narkoba. Ini semua Kepri ini jangan sampai nanti apa yang sudah kita kerjasama selama ini, pengagalan ini jangan sampai ada lagi, karena pintu gerbang yang ada di daerah barat dan timur ini kerjasama sangat luar biasa antara Warmada, dari Polda dan Lantamal. Ini menandakan kesiagaan jangan sampai pintu gerbang yang ada di Provinsi Kepulauan Riau jadi gerbang mereka. Tapi kita sigap jangan sampai ada lagi kegiatan-kegiatan ataupun yang akan melakukan dan meruntuhkan bagi generasi muda Indonesia, jangan sampai terkerang narkoba ini. Mudah-mudahan Provinsi Kepulauan Riau dan Prokopimda selalu bekerja sama untuk memberantas dan menggagalkan kegiatan-kegiatan yang merugikan bangsa dan negara. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi apresiasi kepada aparat dan Prokopimda Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Hadirin tamu undangan, akan kita lanjutkan dengan sesi interview. Untuk itu kepada rekan-rekan media kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu dan kokain sejumlah 1,9 ton. Ya, terus, ya, perkenalkan nama saya Alam, wartawan detik.com. Pertanyaannya yang pertama, kapal ini dari mana mau kemana nih tujuannya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam pengungkapan ini ada WNI yang terlibat? Nah, yang ketiga, barang ini sebenarnya tujuan sabu dan kokain yang diamankan ini sebenarnya tujuannya akan dibawa ke mana? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak pertanyaannya. Yang pertama tentang kapal ini dari mana, mau kemana, ini masih dalam proses. Akan terus kita dalami ini, nanti akan didalami oleh penyidik sampai mana tujuan sesungguhnya. Kemudian apakah ada warga negara Indonesia yang terlibat. Di kapal ini tidak ada. Ini kapalnya ada 5 orang, terdiri 1 nakoda Thailand dan 4 anggotanya dari Myanmar. Yang terakhir apa? Apa satunya? Tujuannya. Juga masih dalam proses, kita akan terus dalami karena ini kan kita dapatnya di tengah laut. Kemudian ini akan dilanjutkan tingkat proses penyidikan oleh instansi yang berwenang. Setelah acara ini akan kita lanjutkan dengan proses penyidikan. Nanti akan kita serahkan kepada instansi yang berwenang tentang proses pelaksanaan kita penyidikan. Nah, nanti baru kita tahu kemana sebenarnya tujuannya. Saya cukup, ada lagi yang lain? Pak, saya Putra dari IDN Times. Mungkin dari hasil pengembangan awal kita saja Pak, dari keterangan para pelaku ini, barang bukti ini mereka dapati dari mana Pak? Itu saja. Keterangan awal dari para pelaku. Terima kasih. Barangnya berasal dari mana? Itu yang masih kita dalami. Tetapi karena ini kita baru menduga-duga aja.
Nanti prosesnya akan berlanjut dalam proses penyidikan. Jadi nanti kita serahkan kepada instansi berwenang, baru nanti kita akan tahu barangnya dari mana, tujuannya kemana, dan akan dilepas di mana. Nanti masih ada proses, jadi masih ada proses yang berikut yang akan kita lakukan, Mas. Terus, mungkin akan dilimpahkan kemana Pak nanti barangnya? Apakah nanti dilimpahkan langsung ke polisi atau ke bea cukai rencananya? Pelimpahan perkaranya Pak. Nanti akan kita kasihkan kepada instansi berwenang, dalam hal ini mungkin BNN, ya Pak ya. Kita serahkan ke BNN untuk melakukan proses tindak lanjut tentang penyidikan benda ini, kemudian pada tersangka. Cukup, ya. Izin Pak, saya Laili dari kantor Saya tuh berita. nggak dengar. Saya Laili dari kantor berita Antara. Izin, saya Laili dari kantor berita Antara. Izin bertanya Bapak. Pertama terkait ini kan barang buktinya kokain ya Pak ya. Kokain jumlahnya juga 1.200 kilo atau 1,2 ton. Izin Pak, sepengetahuan saya, koreksi kalau saya salah. Kokain kan bukan wilayah kita, Pak, bukan pemasarannya, maksudnya untuk peredaran narkoba Indonesia bukan kokain ininya. Kemana sebenarnya? Ini benar untuk Indonesia atau hanya melintas saja? Terus mungkin dari baru ditangkap Rabu kemarin, tapi dari hasil pemeriksaan sementara apakah mereka yang ditangkap ini sindikatkah atau hanya kurir yang hanya membawa barang ini? Mungkin apakah itu sudah terselidiki atau belum gitu Pak. Terus apakah 5 atau berapa tadi ya ABK yang di dalam kapal itu apakah positif narkoba atau gimana? Terus mengingat tadi ABK itu kan satu warga Thailand, satu lagi warga negara Myanmar. Itu gimana ya mereka berkomunikasi ya? Apa mereka memang jaringan atau gimana? Terus selanjutnya oh ya oke. Mungkin itu dulu, terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Kami dari TNI Angkatan Laut tidak memandang barang ini tidak dipakai di Indonesia dan enggak. Tetapi ketika dia masuk wilayahnya kita, apalagi barang ini seperti ini, tetap akan kita tindak lanjuti. Tujuannya dia mau dibawa kemana, yang jelas dia melintah di wilayah kita. Kalau dia tujuannya mau ke daerah negara yang lain, itu nanti akan kita tindak lanjuti dengan proses penyidikan yang akan dilakukan oleh instansi yang berwenang yang nanti kita serahkan ini. Kemudian apakah ABK-nya yang terlibat? Tadi sudah kita tes juga. Jadi ada 4 yang menggunakan, kemudian 1 yang negatif. 4 positif, 1 negatif. Oh, kurir. Oh, itu nanti masih tetap semuanya. ABK itu kan ya bagian dari kurir, bisa sebut kita katakan kurir, bisa juga ABK karena mereka. Tapi itu prosesnya akan terus nanti dilaksanakan dalam pendalaman oleh penyidik nanti. Sampai seberapa dalam dia terlibat dalam kontak ini, mudah-mudahan kita bisa dapatkan nanti sampai ke bandarnya gitu dalam proses penyidikan nanti. Baik, demikian. Izin, maksud saya satu pertanyaan. Izin Panglima, dari pelaku ini sudah dapat diketahui berapa upah mereka untuk membawa barang ini? Makasih. Untuk upahnya mereka sendiri. Upah yang Saya dari Kokorimba, dari catatan Batam. Ini kan baru sifatnya kita belum penyidikan yang lebih dalam, kita baru bertanya saja kepada mereka, HP-nya juga sudah kita sita, kurang lebih dari jawaban mereka ini, itu kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 14 juta. Baik, demikian para pejabat tamu undangan, seluruh rekan-rekan media. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi peninjauan barang bukti. Sebelum akhirnya izinkan kami menutup press release hari ini, kami perkenankan seluruh tamu undangan untuk menuju ke tempat barang bukti melakukan peninjauan.
Demikianlah tadi presentasi yang sudah kita lakukan, yang kita hadirkan dari stakeholder yang berkait di seluruh Forkompinda Kepri, bahwa kita tahu narkoba ini menjadi ancaman nyata bagi bangsa. Apabila kita tidak perangi ini, maka akan merusak sumber daya manusia Indonesia yang sangat tentunya merugikan karakter pemuda kita. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut selalu berkomitmen yang keras akan terus memperketat pengawasan perairan Indonesia, khususnya di jalur-jalur penyelundupan pada wilayah pembatasan yang rawan dan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Tentunya kami akan selalu berkolaborasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan terus berlanjut. Kita akan selalu menjadi satu kesatuan tim di Kepri ini, Pak Gubernur, agar kita bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, TNI Angkatan Laut Lanai Tanjung Balai Karimun berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 705 kg dan kokain seberat 1.200 kg senilai lebih dari 7 triliun rupiah yang dimuat menggunakan kapal ikan asing yang mencoba memasuki perairan Indonesia melalui Selat Durian, Kepulauan Riau.